Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu, dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Wahyuni CKS. Saya adalah guru kelas di Min 3 Tapanuli Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 4 2025 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 102691188001 NIM 5252118561. Pada hari ini, Selasa 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi metamorfosis makhluk hidup. Semoga pembelajaran hari ini dapat menyenangkan dan diterima oleh semuanya, termasuk pada Bapak Ibu dosen pengampu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya semua anak-anak? Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada anak kami persilakan maju ke depan untuk memimpin doanya. Ya. Ayo tangannya semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar. Oke, silakan duduk anakku. Oke. Sebelum mu'alim lanjut, kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Mau hadir? Oh, hadir. Oke anak-anakku, kalau hadir semuanya, berarti kita lanjutkan pelajaran hari ini ya. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kepada anak-anakku, kami persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Yuk. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah anakku, kepada anak-anak sekalian, kami persilakan untuk duduk. Ayo. Anak-anakku semuanya, ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu? Iya. Kalau ingat pelajaran minggu lalu, coba berdiri dulu di situ. Ya, jelaskan Lina. Mengenai perkembangbiakan. Oke. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu, pelajaran kita yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif.
Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar tentang metamorfosis. Ada yang tahu nggak metamorfosis itu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum sampai belajar ke situ ya? Oke, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk makhluk hidup. Ya, nanti akan Muallim jelaskan seluruhnya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian metamorfosis. Ya, yang kedua adalah peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Ya, kemudian peserta didik membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Baiklah anak Muallim semuanya, kita akan belajar tentang metamorfosis ya. Tahu nggak metamorfosis? Belum tahu ya? Nah, di sini adalah metamorfosis adalah suatu proses pengembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan hingga sampai dewasa. Ya, jadi anak Muallim, nanti ada sebuah hewan yang mengalami proses metamorfosis beberapa tahap. Nanti kita akan pelajarin. Yang di sini adalah kita harus mengetahui dulu, setuju dulu apa itu metamorfosis, ya? Paham ya? Coba sama-sama. Metamorfosis, ayo, adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan hingga sampai dewasa. Maka itulah yang disebut apa? Udah paham sampai sini metamorfosis? Anak, di sini ada metamorfosis terbagi menjadi berapa? Oke, 2 aja. Yang pertama metamorfosis sempurna. Dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Tahu nggak kalian apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh yang berbeda di setiap tahap. Kemudian jenis metamorfosis ini mengalami 4 fase. Yang pertama adalah pertumbuhan, yaitu telur, kemudian larva, kemudian pupa, dan dewasa atau disebut imago. Ya anakku? Pada proses pupa inilah hewan akan mengalami perubahan menjadi hewan yang berbeda fase, imago atau dewasa. Selama fase larva, hewan akan membutuhkan banyak makanan untuk bersiap masuk ke fase berikut pupa. Perubahan pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan dimulai dari fase yang pertama itu telur, kemudian menjadi larva yang berubah menjadi pupa. Pada proses pupa inilah hewan akan mengalami perubahan menjadi hewan yang berbeda, yaitu fase imago atau dewasa. Selama fase larva, hewan akan membutuhkan banyak makanan ya untuk persiapan masuk fase pupa. Jadi di fase pupa inilah akan mengalami perubahan menjadi hewan yang berbeda, yaitu fase imago atau yang dewasa. Jadi di waktu itu juga hewan banyak makan ya untuk bersiap ke fase pupa. Paham ya anakku? Di sini ada yang pertama adalah fase telur. Adalah awal calon hewan yang berada dalam cangkang yang dilindungi. Pernah kan lihat telur? Pernah nggak lihat telur?
dilindungi enggak? Telur dilindungi oleh kulit telur, ya kan? Jadi dilindungi. Kemudian yang kedua ada larva. Larva ini adalah serangga, ya, berupa ulat yang belum dewasa, yang baru keluar dari telur. Berarti ulat itu bertelur, kemudian mulai dia agak sedikit dewasa, kemudian dia keluar dari telur. Itu yang dikatakan larva. Yang dikatakan pupa adalah nama lain untuk kepompong. Pernah nggak lihat kepompong? Pernah ya? Di mana melihatnya? Di pohon apa? Wah, ada di pohon pisang. Apa lagi? Di pohon jeruk, ya kan? Bahkan sampai sering disemprot oleh petani. Karena apa? Hama, ya. Di sini pupa adalah nama lain yang disebut itu apa tadi? Kepompong. Larva yang berdiam dalam kepompong kemudian berubah menjadi bentuk dewasa. Kemudian yang keempat adalah nifa. Nifa adalah fase serangga tertentu yang keluar dari telur sebelum fase dewasa. Contoh hewan metamorfosis sempurna adalah yang pertama, yaitu apa? Kupu-kupu, kemudian lebah, kemudian nyamuk. Pernah lihat lebah? Pernah. Kenal kupu-kupu? Kenal ya, nak ya? Berarti kalau kupu-kupu itu dia adalah hewan yang metamorfosisnya sempurna. Kemudian semut juga. Kemudian apa? Kumbang. Kemudian lalat. Dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat ya, nak ya, proses metamorfosis mereka. Yang pertama adalah dia menjadi telur, kemudian menjadi atau ulat. Kalau kita di sini bilangnya ulat, ya kan? Jangan disentuh, nanti gatal katanya kan. Di sini ada namanya larva atau kemudian ada pupa yang disebut apa? Kepompong, ya. Kemudian menjadi molting atau kupu-kupu kecil yang belum dewasa. Kemudian menjadilah kupu-kupu yang indah, yaitu kupu-kupu dewasa. Oke, anak-anakku. Kemudian di sini juga kita lihat metamorfosis katak. Pernah nggak melihat katak? Pernah ya? Ini sempurna nggak? Sempurna ya metamorfosisnya, nak ya. Yang pertama adalah dia apa? Bertelur. Kemudian menjadi kecebong. Pernah lihat cebong? Di mana biasanya? Di kolam. Di mana? Di paret. Bagus, mantap. Kemudian menjadi apa lagi, nakku? Berudu, ya. Kita kira ikan kecil, rupanya berudu. Berudu kemudian berubah menjadi berudu berkaki. Tumbuhlah kaki di belakangnya. Mulailah dia katakmu. Lama kemudian dia berubah menjadi katak muda dan katak dewasa. Kemudian itulah yang dikatakan metamorfosis katak. Oke, sekarang kita berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah, kita lihat ya, proses pengembangan hewan yang tidak melalui tahapan pupa. Jadi nggak ada pupanya dia, atau kepompong, melainkan hanya melewati 3 fase utama. Jadi dia nggak pakai kepompong, ya. Oke, hewan metamorfosis yang tidak sempurna, contohnya apa? Belalang, kemudian jangkrik, kemudian apa lagi? Kecoa, kemudian capung, ya. Tahapan metamorfosis tidak sempurna termasuk adalah belalang, ya. Yang pertama dia adalah belalang, yang pertama bertelur, ya.
metamorfosis adalah proses daur hidup hewan yang tidak mengalami bentuk selama fase pertumbuhan. Ya, contoh metamorfosis itu apa, Malen? Yaitu adalah kucing, hewan kucing. Dia tidak memakan metamorfosis sempurna, ya, atau metamorfosis tidak sempurna. Jadi dia melalui langsung lahir menjadi kucing, anak kucing, ya, bayi kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Sudah paham semuanya tentang metamorfosis? Oke, untuk lebih pahamnya lagi anak-anakku, semuanya kita tonton video berikut ini ya. Oke. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, ternyata kucing akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan zoologia. Ibu, Bang, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke Nek. Baik anak-anak, setelah tadi kita sudah menonton video, kita bagi kita untuk kelompok ya anak-anak ya. Kelompok 1. Ya, kenapa kelompok 1? Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Baik ya anakku. Ini ada 1 lembaran setiap kelompok ya. Nanti digunting ya. Nah, ini. Ini aja. Tinggal gunting. Kemudian proses tadi. Sekarang membaca ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Sudah siap semuanya anak-anakku? Oke, kalau sudah siap, kelompok 1 tolong dilengketkan di depan. Biar nanti kita habis ini presentasi ya. Habis itu kamu jelaskan. Coba lengketkan dulu di sini nak, maju. Ayo. Ayo kelompok 2, bawa lah. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Ayo, tempelkan. Oke. Tolong jelaskan siapa namanya? Nama saya Arnita Elisani Siregar. Saya akan menjelaskan metamorfosis sempurna. Seperti contoh kata. Yang pertama telur. Yang kedua barudo. Yang ketiga barudo berkaki. Yang keempat menjadi kata dewasa. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Berikutnya yaitu kelompok 2. Ayo. Ayo. Nama saya Al-Halifi Jikri Hadi Harap. Saya akan menjelaskan daur hidup kupu-kupu. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah telur dan menetas menjadi ulat.
lalu berubah menjadi kepompong, dan keluar menjadi kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu. Oke anakku, apa ini namanya? Daur hidup kupu-kupu yang disebut tadi metamorfosis sempurna. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali. Kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, ya silakan. Oke. Nama saya Muhammad Yazid Elkutmi Nasution. Saya akan menjelaskan metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Yang pertama adalah telur, dan yang kedua adalah nimfa. Yang ketiga adalah belalang dewasa. Oke. Metamorfosis apa namanya? Metamorfosis belalang. Belalang. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Ya, lanjut untuk kelompok 4. Ya. Oke. Perkenal, nama saya Naswa Zahra Hasibuan. Saya akan menjelaskan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak bermetamorfosis. Metamorfosis yang sempurna adalah Kupu-kupu, katak, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, nyamuk, jangkrik, dan capung. Hewan tidak bermetamorfosis adalah kucing, kura-kura, ayam, dan bebek. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama si Najwa. Yang pertama adalah metamorfosis tidak sempurna tadi. Apa tadi? Kupu-kupu. Contohnya, kemudian tidak sempurna belalang. Kemudian yang tidak bermetamorfosis apa? Kucing. Sudah pas ini? Sudah. Oke, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok. Sebelum kita lanjut anak-anak, kita ice breaking sama-sama. Ayo, semuanya berdiri. Yuk. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, sama. Ulangi sekali lagi, sama. Oke, silakan duduk. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi kita, nak? Oke, silakan. Oke, katanya kenapa kucing tidak bisa bermetamorfosis? Ada yang tahu jawabnya? Ayo tadi, ya Najwa, apa Najwa? Karena kucing dia berpertumbuhan langsung tanpa metamorfosis. Oke, itu ya nak ya. Karena kucing tidak bermetamorfosis ya. Kemudian apa lagi? Ada yang bertanya? Ada? Ya. Metamorfosis itu. Oke, siapa namanya tadi? Ana. Oke, Ana. Metamorfosis yang tidak sempurna tadi sudah kita jelaskan. Tadi ada metamorfosis sempurna, contohnya apa? Ayo, belalang. Yang tidak sempurna apa? Kecoa. Apa lagi? Jangkrik ya. Kecoa, jangkrik ya. Belalang itu salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Oke anak-anak, kita akan bagi soal berikut ya anak-anak ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya. Dikerjakan.
Oke. Mualim tunggu sekitar 5 menit ya. Semuanya soal selesai, nanti habis itu dikumpul di depan ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Oke, kelompok 1, ayo kumpul ke depan. Satu-satu. Ya. Sini kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, kelompok 4. Oke. Sekarang kita masuk ke seksi penutup ya. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita tadi anakku? Ayo, di tangan. Ya, siapa? Namanya siapa? Jaki. Pada hari ini saya mempelajari tentang metamorfosis hewan. Saya mengetahui bahwa metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari telur hingga menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu dan katak. Terima kasih, tepuk tangan sama Jaki. Ya. Oke anakku, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Pembelajaran hari ini metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan dari telur hingga menjadi hewan dewasa. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu dan katak. Oke, terima kasih kesimpulannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ya, minggu depan kita lanjut pelajaran tentang ekosistem, ya. Nah, mungkin pelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kita tutup dulu dengan membaca doa, ya, kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, seluruhnya anakku, karena pelajaran kita selesai hari ini, semuanya buku dan pensilnya jangan ketinggalan, masukkan di tas. Dari sini mau minta untuk keluar, silakan salami langsung ya. Ayo. Dari sini ya sini. Enggak pakai. Ya. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Baguskan lagi mejanya, baguskan lagi. Baguskan di kursi. Apa namanya itu? Nanti baguskan. Baguskan di kursinya. Kursinya bagus.